Diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW yasumu tisa' Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu biasa berpuasa 9 hari Dzulhijjah, 1 sampai 9 full biasanya. Karena saking dicintainya sama Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakannya pahala di amal soleh di hari-hari ini, maka Rasulullah SAW berpuasa 9 hari. Dan di hadis yang lengkapnya juga Rasulullah SAW itu berpuasa juga Asyura, yaitu 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW juga berpuasa 3 hari setiap bulan. Itu di hadis yang sama. Lalu di puasa Arafah ini kata Rasulullah SAW, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan dosa orang yang berpuasa di hari Arafah ini. Siyam yaum Arafah, berarti puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Agar Allah menghapuskan dosa di tahun sebelumnya dan tahun setelahnya, tahun yang akan datang, 2 tahun dihapuskan. Kalau 10 Muharram dihapuskan berapa tahun, ibu-ibu? 1 tahun, ya, 1 tahun yang sudah lewat. Kalau puasa Arafah ini, hari Arafah 9 Dzulhijjah, 2 tahun. Tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Bayangin betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu amal ibadah setelah kita masuk di puasa masih. Kalau kita nggak mampu puasa 9 hari, ini kan dianjurkan, ya. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW puasa 9 hari. Tapi kalau kita nggak mampu, kita puasa daun, selang-seling. 1 puasa, 2 nggak puasa, 3 puasa, 4 nggak puasa, 5 puasa. Itu yang terbaik setelah puasa 9 hari full. Kalau nggak mampu juga puasa daun, puasa apa? Senin Kamis, ya, Senin Kamis, ya, paling dapat 3 atau 4 hari puasa lah. Dan tanggal 9-nya juga puasa, karena yang paling penting itu tanggal 9 tadi, karena dia menghapuskan dosa 2 tahun, ya. Kalau memang nggak mampu juga, ambil salah satu, misalkan tanggal 1-nya kayak, atau puasa Seninnya kayak, atau Kamisnya dan puasa tanggal 9-nya. Kalau misalkan nggak mampu juga, ya udah deh, paling terakhir tanggal 9-nya aja. Nggak wajib memang, nggak wajib, tapi lebih baik. Ya, kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lebih baik dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kita kesusahan di dunia dan akhirat itu dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita diazab di akhirat, tapi kesusahan itu akan kita dapatkan di dunia juga karena dosa-dosa kita. Jadi kalau Allah ampuni kita,